Saudara, polisi mengungkap uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar berhubungan dengan pilkada di Sulawesi Selatan. Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak menyatakan uang palsu tersebut akan digunakan oleh salah satu tersangka untuk maju di pilkada Kabupaten Baru. Namun karena tidak ada partai yang mengusung sehingga tersangka batal mencalonkan diri. Tersangka yang ingin maju di pilkada tersebut, saudara, adalah Kepala Perpustakaan UIN Makassar. Dari 17 tersangka yang sudah kami amankan, salah satunya adalah yang akan mencalonkan diri dalam pilkada di Kabupaten Baru, namun membatalkan karena tidak ada yang mengusung yang bersangkutan, yaitu tersangka atas nama dengan inisial AI, yaitu Kepala Perpustakaan itulah yang tadinya mau mendaftar di dalam kontestasi pilkada Kabupaten Baru. Tak hanya 17 tersangka produksi dan peredaran uang palsu di perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar, namun kini polisi juga tengah mengejar 3 tersangka yang berstatus DPO. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Dan masih ada 3 DPO yang akan kami lakukan pengejaran, dan kemungkinan masih ada pengembangan tersangka-tersangka lainnya dari perkara ini. Jadi mohon waktu, mohon doanya, mudah-mudahan bisa kami terangkan untuk apa bisa kami ungkap segamblang-gamblangnya sampai ke akar-akarnya dari perkara uang palsu tersebut. Dalam konferensi persnya, selain 17 tersangka, polisi juga menyita lebih dari 100 barang bukti dari sejumlah lokasi, berupa mesin pencetak uang palsu, alat menghitung uang, mesin kompresor, kertas, dan juga tinta. Hasil penyidikan, polisi menemukan bahwa proses pembuatan uang palsu didalangi oleh tersangka Andi Ibrahim yang merupakan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Tersangka juga sempat berniat 2 kali maju dalam pilkada, namun gagal. Tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi. Ya ini dalam rangka untuk jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu. Ya, ini dananya, tapi tidak jadi. Tidak ada partai yang menyalonkan. Ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah, ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Polisi mengungkapkan selain mata uang rupiah, tersangka juga mencetak mata uang asing Korea dan Vietnam, serta fotokopi surat berharga senilai ratusan triliun rupiah. Tersangka mulai tertarik dengan uang palsu pada 2010 dan Mei 2024, tersangka membeli mesin cetak dan kertas khusus untuk mencetak uang palsu. Namun kini, polisi sudah memastikan semua uang palsu yang diproduksi, ditarik dan tak beredar lagi di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana update penyidikan dari kasus ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha. Selamat malam, Gufron. Ini masih ada 3 DPO, lalu seperti apa update pengejaran dari 3 DPO ini? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara, benar sekali dari 17 tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi, ini ternyata masih ada 3 orang lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang seperti yang disampaikan oleh polisi pada saat press conference yang dilakukan di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan, dan juga bekerja sama dengan Kapolda Sulawesi Selatan. Turut hadir juga tadi di konferensi pers tadi ada dari pihak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis dalam hal ini selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Terus kemudian juga turut hadir dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Memang dalam press conference tadi telah bertambah 2 tersangka baru sehingga menjadi 17 tersangka yang ditetapkan dalam press konferensi tadi. Ada beberapa fakta kemudian yang dibeberkan oleh kepolisian pada saat press konferensi tadi yang digelar kurang lebih pada pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Di antaranya ialah saudara ternyata TKP pada saat pencetakan
uang ini tidak hanya di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya di Perpustakaan Pusat Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar saja, namun sebelumnya percetakan uang ini dilakukan di rumah salah satu tersangka di Jalan Sunu, Kota Makassar. Namun ketika memiliki banyak permintaan dan juga membutuhkan untuk mencetak lebih banyak, barulah September 2024 bulan lalu kemudian tersangka melakukan pemindahan mesin cetak dari luar menuju ke dalam kampus di malam hari, sehingga memang tadi Profesor Hamdan Johanis dalam hal ini selaku Rektor UIN Alauddin Makassar juga merasa kecewa dan marah karena memang hal ini tidak diketahui oleh pihak kampus. Namun Polres Goa tadi sempat menyatakan bahwa ada dugaan terlibat satpam kampus karena memang alat mesin cetak yang digunakan ini sangat berat sekali sehingga tidak mampu diangkat begitu atau dibawa oleh tenaga manusia, namun harus menggunakan bantuan forklift. Dan juga kita tadi mengikuti sama-sama jalannya press konferensi yang digelar oleh polisi dari Polres Goa dan juga Kapolda Sulawesi Selatan ini membeberkan beberapa fakta berikutnya, diantaranya tinta dan kertas yang digunakan ini memang diimpor atau dibeli dari luar negeri, Saudara Yasir dan juga Saudara, yaitu dari Cina, sehingga memang ini membutuhkan kertas khusus dan juga tinta khusus untuk bisa mencetak uang 100.000 dengan emisi terbaru. Selain itu juga Saudara ditemukan beberapa barang bukti yang juga masuk dalam yang disita oleh pihak kepolisian untuk nanti sama-sama digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan lanjutan, termasuk mencari tahu lebih lanjut terkait dengan DPO 3 orang yang disebutkan oleh polisi. Kembali ke Anda, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Gufron Lamata, atas informasinya terkait dengan update penyidikan dari kasus produksi uang palsu di wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, Saudara, kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah merespons kasus pabrik uang palsu yang berada di UIN Makassar. Kepala perwakilan BI Sulteng sejauh ini belum menerima laporan adanya peredaran uang palsu. Meski demikian, karena jarak Sulawesi Tengah dengan Makassar masih dekat, memungkinkan adanya jaringan-jaringan yang saling terkait sehingga tidak dapat dipastikan Sulawesi Tengah ini aman dari peredaran uang palsu. Belum terima laporan khusus gitu ya, tapi tentu kita terus waspada karena kan Makassar ke sini dekat ya. Biasanya juga jaringan-jaringan itu pasti saling kait-mengkait biasanya. Jadi kita tidak bisa menutup kondisi bahwa Sulteng pasti aman ya. Kesorotan selanjutnya, Saudara, terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan